And today we're entering chapter 3 with the same message in mind, that is death. Kita pun masuk ke dalam Pengkhotbah pasal 3 pada hari ini dengan pesan yang sama di dalam pikiran kita, yaitu kematian. After discussing about death, the preacher now turns and moves on to discuss about life in Setelah chapter 3. setelah membicarakan tentang kematian di pasal 2, di pasal 3 sang pengkhotbah membicarakan tentang hidup. And today we're going to talk about the entire chapter 3 together. Dan sekarang kita akan membicarakan tentang keseluruhan dari pasal 3. Before Jordan reads this passage for us, I would like to just briefly break down the passage for you. Sebelum penerjemah membaca daripada pasal ini, saya akan memberikan sebuah gambaran singkat akan pasal ini. The first part will be from verse 1 to verse 15. Bagian pertama itu adalah dari ayat 1 sampai 15. It shows us how life is tiring, frustrating, and unpredictable. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa hidup itu melelahkan, penuh dengan frustasi dan tidak bisa kita prediksi. But there is a twist to it. Tetapi ada sebuah twist di sini, ada sesuatu yang dapat kita temukan di sini. Precisely because life is tiring, frustrating, and unpredictable, it is beautiful. Justru karena hidup itu melelahkan, penuh dengan frustrasi dan juga tidak bisa kita prediksi lah, karena alasan-alasan inilah hidup itu indah. How can this be? Mengapa bisa begitu? I'll leave the answer later, Saya akan memberikan jawabannya nanti. because I want to give you the second question for today. Karena saya ingin memberikan saudara pertanyaan selanjutnya. That is the question in verses 16 to 22. Pertanyaan kedua ini dapat ditemukan di dalam ayat 16 sampai 22. If everything has a time for it, then what about justice? Kalau ada waktu untuk segala sesuatu, bagaimana dengan keadilan? We see a lot of injustice in this world. Kita melihat begitu banyak ketidakadilan di dalam dunia ini. When will justice truly prevail? Kapankah keadilan akan benar-benar menang? That is the second question for today. Itulah pertanyaan kedua untuk hari ini. And here I'll give you the answer. Dan inilah jawabannya. The answer is found in Jesus Christ and eternity. Jawabannya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus dan kekekalan. The message of Ecclesiastes is consistent from the beginning to the end. Pesan dari pengkhotbah kitab ini itu konsisten dari mula sampai akhir. This life doesn't make sense unless you have eternity in view. Hidup ini tidak memiliki, seakan-akan itu tidak memiliki arti atau pengertian yang benar tanpa kita memiliki sebuah perspektif kekekalan. And this life has no hope if you do not have Jesus Christ. Dan hidup ini tidak memiliki harapan kecuali saudara memiliki Yesus Kristus. I want you to keep that in mind as Jordan will read the passage for us now. Mohon saudara ingat-ingat akan poin-poin ini selagi saya membacakan pasal ini bagi kita semua. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 22. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka.
dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ia tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terhadap ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terhadap ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah kebahagiaannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Thank God for His word. Puji Tuhan akan firman-Nya. Let us pray. Marilah kita berdoa. O God, righteous and holy, you are enthroned above the heavens. Oh Allah yang benar dan kudus, Engkau bertahta di atas surga. You are king above the raging waters. Engkau adalah raja di atas laut yang ribut. You are king above the raging peoples. Engkau adalah raja di atas semua orang-orang yang memberontak. When people rage against you, you laugh at their folly. Yang di saat orang-orang ini memberontak kepadamu, Engkau menertawai kebodohan mereka. For you are king forever and ever. Karena Engkau adalah raja selama-lamanya. And it is in this hope we rest in peace. Dan di dalam harapan inilah kami dapat beristirahat. Guide us now as we consider your words. Pimpinlah kami sekarang di saat kami sedang merenungkan akan firman-Mu. Help me and help Jordan in our weaknesses, Tolonglah pengkhotbah dan juga penerjemah di dalam kelemahan kami, so that we may speak your truth clearly and in love. agar kami dapat mengkhotbahkan kebenaran-Mu dengan jelas dan dalam kasih. Your Holy Spirit guide us now as we speak. Biarlah Roh Kudus memimpin kami selagi kami berbicara. Let the words not come from us, but from you, from above. Biarlah semua ini datang bukan dari kami, tetapi datang dari Engkau, dari atas. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Amin. Well, I'd like to begin the sermon today with a children's song. It's another song again. Saya ingin memulai khotbah pada hari ini dengan sebuah ilustrasi, dengan lagu anak-anak. We teach children to sing many songs because there are many things they have to learn. Kita mengajari anak-anak untuk menyanyikan banyak lagu berbeda-beda karena banyak hal yang harus mereka pelajari. And because they have such short attention span, we try to make learning fun for them. Dan karena perhatian mereka sangat pendek, kita membuat pembelajaran ini lebih asyik bagi mereka. One of the ways we do it is we teach them to sing. Salah satu cara melakukan itu adalah mengajarkan anak-anak untuk bernyanyi. And kids need to learn many things, even very simple things. Dan anak-anak memerlukan untuk mempelajari banyak hal, bahkan hal-hal yang paling simpel sekalipun. One of the things that kids need to learn is executive functions. Salah satu hal yang anak-anak perlu pelajari adalah di dalam bahasa Inggrisnya executive function atau fungsi-fungsi eksekutif. It refers to a person's ability to control their own behavior. Executive function itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan sikapnya sendiri. And one of the many executive functions that the kids need to learn is called inhibitory control. Dan salah satu executive function ini yang anak-anak perlu pelajari adalah inhibitory control. It refers to the ability to stay still when their emotions are rushing through their heads. Dan ini adalah sebuah skill untuk manusia untuk diam saat kita sedang terbawa tergejolak emosi.
And that's why you have some songs that teach them to stay still when they interchange between fast and slow tempo. Karena itulah ada lagu-lagu yang meminta anak-anak untuk diam sejenak saat mereka sedang berganti-ganti dari tempo yang cepat maupun lambat. So I'll sing one of the songs for you so you get an idea, but Jordan doesn't have to sing it. Izinkan pengkhotbah untuk menyanyikan salah satu lagunya bagi saudara. So it goes like this. Clap, clap, clap your hands together. Clap, clap, clap your hands together. Everybody clap, clap and stop. Everybody clap, clap and stop. That's how the song goes. Begitulah lagunya. In many ways, our life is like this song. Dalam banyak cara hidup kita itu seperti lagu ini. The song alternates between fast and slow tempo. Lagu ini berganti-ganti dari tempo yang cepat dan pelan. When it gets fast, we go fast. Saat lagu ini berjalan dengan cepat, kita pun juga langsung cepat juga. When it goes slow, we follow it. Saat lagu ini berjalan dengan pelan, kita pun juga harus berjalan dengan melakukan ini dengan pelan. In many ways, we do not control the tempo of life. Time controls the tempo of life. Dalam cara-cara yang berbeda-beda, kita tidak mengendalikan tempo dari hidup, bukan? Tetapi waktu mengendalikan tempo kehidupan. In many ways, we don't tell time what to do. Time tells us what to do. Dalam cara-cara yang berbeda-beda, kita tidak meminta waktu, kamu harus begini dan begitu. Tetapi waktulah yang mengkontrol kita. As we reach the first parts of chapter 3, you see that there's a time for everything. Selagi kita membaca ayat-ayat ini, kita melihat bahwa ada waktu untuk semuanya. At first, it sounds like it's quite tamed. Yeah, we know that everything has its own time. Saat kita mendengar ini seakan-akan, cukup simpel juga ya. Bukannya kita tahu bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. But I would like to highlight some of the things in it that maybe you wouldn't like to do. Tetapi saya ingin meng-highlight beberapa bagian di sini yang saudara-saudari mungkin tidak ingin lakukan. Verse 2, a time to be born and a time to die. Ayat kedua, ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Verse 3, a time to kill and a time to heal. Ayat ketiga, ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Verse 4, a time to weep and a time to laugh. Ayat 4, ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk tertawa. And the last verse, verse 8, a time for war and a time for peace. Dan ayat terakhir di dalam puisi ini, ayat 8, ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Brothers and sisters, even the most peace-loving person may have to take up arms and fight at times. Saudara-saudari, bahkan orang-orang yang paling mencintai kedamaian pun terkadang ada waktu di mana mereka harus berperang. In many times, time decides what we do, we don't decide. Seringkali banyak waktunya adalah saat yang terjadi adalah kita tidak mengkontrol waktu, hey kamu harus begini, tapi waktulah yang memilih, kau harus begini, kita harus melakukan A, B, C. And just like a song, when it goes fast and goes fast and goes fast, we go fast too. Dan seperti lagu yang dinyanyikan pengkhotbah tadi, semakin cepat, kita pun juga harus ikut cepat-cepat. This first part of the chapter 3 tells us that we are under the rule of time. Bagian ini dari pasal ketiga ini menyatakan bahwa kita itu di bawah kuasa waktu. We don't control time, time controls us. Kita tidak ada di bawah, kita tidak menguasai waktu, tetapi waktu menguasai kita. When the passage says there's a time to do this, there's a time to do that, actually it's more forceful than that. It's more like, guys, it's time to do this, it's time to do that, it's time to do this, it's time to do that. Saat kita membaca pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu, sebetulnya nuansa yang kita dapatkan itu lebih memaksa daripada hanya ada waktu untuk ini, ada waktu itu. Tetapi lebih, hey, ini waktunya, ayo, ini. And it makes us tired. Dan ini membuat kita lelah, bukan? Now, think about your own life and you look back 5 years ago. Would you have thought that you'd be here in a position right now? Saudara, pikirkanlah waktu akan 5 tahun lalu contohnya. Apakah saudara membayangkan saudara akan ada di dalam titik ini sekarang? Certainly, I would have never thought I would be standing here preaching to you. Saya tidak pernah merasa berpikir bahwa saya akan berkhotbah kepada saudara berdiri di sini sekarang. And I believe this is equally true to most of
the university students and those who have just graduated here. Dan saya rasa ini juga sama halnya, ini adalah sebuah sentimen yang sama dirasakan oleh banyak dari saudara-saudari yang sudah baru lulus dan sebagainya. We are probably doing what we did not plan for. Mungkin kita sedang melakukan hal-hal yang kita tidak pernah rencanakan. Maybe we're even doing things we don't want to do. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita mau untuk lakukan. But time or the seasons of life forced it upon us. Tetapi waktu dan musim-musim dalam hidup itu memaksakan hal-hal ini kepada kita. Sometimes our family, friends fall into illness and all our plans just fail. Terkadang ada saudara kita, ada orang di dalam keluarga kita yang jatuh sakit dan semua rencana-rencana pun berubah. And who would have known that the second wave would come back again and Melbourne, which used to be very safe, now seemed to be unsafe. Dan siapa yang mengira bahwa akan muncul second wave dari COVID-19 ini di Melbourne lagi yang kita kira Melbourne itu aman, sekarang rasanya tidak aman lagi. This is the first thing we can learn about time in this passage, that it's tiring. Inilah hal pertama yang kita dapat pelajari tentang waktu dari pasal ini, yaitu bahwa hidup itu, waktu itu melelahkan. Secondly, it's not only tiring, it's frustrating. Kedua, ia bukan hanya melelahkan, tetapi waktu juga membuat frustasi. If you look at verses 1 to 8, you see that the preacher are listing things in their opposites. Kita melihat di dalam ayat-ayat ini bahwa sang pengkhotbah menyebutkan hal-hal di dalam perlawanan-perlawanannya. One time we do one thing, and then another time we would do its complete opposite. Pada satu waktu kita melakukan A, tetapi pada waktu yang lain kita melakukan perlawanan yang sejauh berbeda, lawan dari A. It's as if someone tells you, build a sand castle that you can live in. Seakan-akan seseorang sedang mengatakan padamu, saudara, buatlah sebuah istana pasir di mana kau bisa hidup di dalamnya. But the waves come every night. Tetapi saudara, bukankah gelombang-gelombang air itu, ombak muncul setiap malam? And every day you wake up to build your home, and every night you see it crumble before your eyes. Dan setiap hari, setiap pagi, saudara bangun untuk membangun istana ini, rumah saudara, lalu setiap malam pun saudara melihat semua ombak-ombak ini menghancurkannya. In many ways, life is like that too. Dalam banyak cara-cara yang berbeda, hidup pun seperti itu. It seems to get nowhere and nothing seems to last. Hidup itu seperti tidak kemana-mana dan tidak ada yang betul-betul bertahan. The things in life just cancel off each other. Dan banyak hal-hal dalam hidup itu seakan membatalkan satu sama lain. We hope to be happy forever, to love, but there is a time to weep. Kita mau untuk berbahagia selama-lamanya, bukan untuk terus tertawa, tapi ada juga waktu saat kita meratap. We hope we can put all our effort and force into building something, but there comes a time when we need to tear it down with our own hands. Kita berharap bahwa kita dapat menggunakan semua tenaga kita untuk membangun sesuatu, tetapi akan datang waktu-waktu di mana kita harus merobek-robeknya, menghancurkan hal itu. One example I could think of in life is how we save money for a goal. Satu contoh yang dapat saya pikirkan tentang hal ini dalam hidup adalah saat kita menabung untuk sesuatu hal. When we save money, we always have a mental plan on how we're going to use it. Saat kita menabung, kita selalu memiliki sebuah rencana, bukan di pikiran kita akan, saya akan menggunakan uang saya untuk hal ini. We always dream of, I'm going to save this much every month, and until this point, I'll be able to buy this or buy that. Kita berpikir, saya akan menyimpan sebanyak ini untuk bulan ini, setiap bulan, lalu saat semuanya sudah terkumpul, saya akan membeli hal yang saya inginkan ini. But things always happen, and plans always change. Tapi bukankah begitu banyak hal yang selalu terjadi, dan rencana-rencana pun juga selalu berubah? Someone breaks a bone, Ada seseorang yang mungkin akan patah tulang tiba-tiba. car breaks down, Tiba-tiba mobil kita pun juga rusak. or the father loses his job. Atau mungkin bapak dari keluarga itu kehilangan pekerjaannya. Suddenly, all our efforts in the past seem to crumble down. Tiba-tiba semua dari usaha-usaha kita di dalam masa lalu tiba-tiba hancur begitu saja. It seems like we're not running toward a direction, but we're running in circles. Rasanya kita tidak sedang berjalan kepada sebuah tujuan, tetapi kita sedang berputar-putar. And this is what the preacher wants to tell us, that life is frustrating like that. Dan sang pengkhotbah ingin mengatakan itu, bahwa hidup itu penuh dengan frustasi seperti itu.
That's our second point. Itulah poin kedua kita. Now we enter our third and last point. Dan sekarang kita masuk ke dalam poin ketiga kita, poin terakhir kita. Time is not only tiring, time is not only frustrating, but time is unpredictable. Waktu itu bukan hanya melelahkan, bukan hanya membuat frustasi, tapi juga tidak bisa kita prediksi. In many ways, we want to control ourselves and control our lives. Kita benar-benar, saudara, bukankah kita mau untuk mengendalikan hidup kita? Because we're believed in a lie that has existed since Genesis 3. Karena kita terus mempercayai sebuah kebohongan yang sudah ada dari Kejadian 3. Nobody loves you more than you yourself do. Tidak ada orang yang lebih mengasihi engkau daripada dirimu sendiri. And we realize that when we realize that we don't control time and time controls us, we lose our mind. Dan saat kita berpikir sadar bahwa kita tidak mengendalikan waktu, tetapi waktulah yang mengendalikan kita, kita pun mulai gila. In verse 11, it is said that God has placed eternity in our hearts. Di dalam ayat 11 itu kita dapat membaca bahwa Allah telah menaruh kekekalan di dalam hati kita. We know the concept of time and we know the concept of eternity. Kita tahu akan konsep waktu, kita tahu konsep kekekalan. But even so, we cannot by any means extend our sight 1 second into the future. Tetapi meskipun begitu pun kita tidak bisa melihat ke masa depan bahkan hanya 1 detik pun. Time is unpredictable. Waktu itu tidak bisa diprediksi. There are times when you are so happy and you return home just to realize that the entire household is weeping and mourning. Ada waktu bukan saudara di mana saudara sedang pulang dan saudara sedang bahagia, tapi saat saudara sampai di rumah, saudara menemukan semua keluarga saudara sedang meratap. And the new season of life now forces you to cry tears of sadness. Dan musim baru di dalam kehidupan itu yang datang tiba-tiba itu memaksa saudara untuk meratap. We don't control time, time controls us. Kita tidak mengendalikan waktu, tetapi waktulah yang mengendalikan kita. But here, brothers and sisters, is our hope. Tapi disinilah saudara-saudari ada harapan bagi kita. Even though time controls us, our loving God controls time. Meskipun waktu mengendalikan kita, Allah yang penuh kasih itu mengendalikan waktu. Brothers and sisters, do not believe in the lie that nobody loves you more than you do. Saudara-saudari, janganlah percaya akan kebohongan yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih mengasihi saudara daripada saudara sendiri. And this is the truth that God loves you more than you can ever do. Inilah fakta yang benar itu, bahwa Allah mengasihi saudara lebih dari saudara bisa mengasihi saudara sendiri. This loving God controls time that controls you. Allah yang penuh kasih ini, yang mengendalikan waktu ini, mengasihi engkau. Life is like building an IKEA furniture. Hidup itu seperti sedang membangun sebuah furnitur IKEA. The only way we can build it is by following the instruction manual step by step. Satu-satunya cara kita dapat membangun furnitur itu adalah dengan mengikuti instruksinya satu persatu. And we piece them together, just like in our lives we piece each season together. Dan kita mempersatukan bagian-bagian yang berbeda-beda itu menjadi satu, seperti di dalam kehidupan kita membangun hal-hal berbeda-beda satu persatu. And we go through each season of life according to God's instruction. Dan kita melewati setiap musim kehidupan itu menurut instruksi Allah. Most of the steps are tiring, even difficult. Banyak dari langkah-langkah ini melelahkan, bahkan sulit. But it's even more tiring and difficult if we don't have the final product in mind. Tapi bahkan lebih melelahkan dan sulit bagi kita kalau kita tidak memiliki gambaran akan tujuan akhirnya, produk akhirnya. If only we follow the instruction manual, we will be able to build the furniture at last. Kalau kita memiliki dari gambar besar dari instruksi untuk membangun furnitur itu, kita dapat membuat furnitur itu, bukan? But here's a catch. When we build an IKEA furniture, we have the instruction manual. But when we live life, God has the instruction manual. Tapi dengar baik-baik saudara-saudari, di dalam saat kita membangun sebuah furnitur IKEA, kita memiliki instruksinya. Tetapi di dalam hidup kita ini, hidup ini Allah lah yang memiliki instruksinya. We don't have the entire manual in our hands. We can only hear God's voice. Kita tidak memiliki instruksinya itu di tangan kita tidak memegangnya, tetapi kita bisa mendengar suara Allah. Maybe in the current phase of your life, it feels like you're just tightening a screw again and again and again.
Mungkin di dalam fase hidup saudara sekarang ini rasanya saudara seperti sedang memutar sekrup yang sama berulang-ulang. Maybe in the current phase of your life, it feels like you are struggling to lift the furniture back up Mungkin di to an dalam upright position. Mungkin di dalam fase saudara sekarang ini, saudara sedang bergumul, membangun, membuat furnitur saudara itu berdiri. Brothers, if you are burdened, this word is for you. Saudara-saudari, kalau saudara merasa bergumul berat, firman ini adalah untukmu. In verse 11, God has made everything beautiful in its time. Ayat 11, Allah telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maybe you'd say, no, life is not beautiful. Mungkin saudara akan berkata, oh tidak, hidup itu tidak indah sama sekali. Life is full of sin and misery. Hidup itu penuh dengan dosa dan juga dengan penderitaan. How can we say that life is beautiful? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa hidup itu indah? Well, this passage gives us the key. Well, kita bisa mengatakan bahwa pasal ini menyatakan kuncinya bagi kita. The key is that this life is beautiful when it's viewed from the perspective of eternity. Pasal ini menyatakan bahwa hidup itu indah saat kita memandangnya dengan perspektif kekekalan. It is beautiful not in terms of everything going smoothly according to our plan. Hidup itu tidak indah dalam pengertian bahwa semuanya lancar-lancar saja menurut rencana kita. Life under the sun is full of sin and suffering, and sometimes things are not beautiful. Hidup di bawah matahari ini penuh dengan dosa dan juga penderitaan, dan terkadang hal-hal itu tidak indah sama sekali. But God has made everything beautiful in its time because everything is fitting. Tetapi Allah telah membuat segalanya indah pada waktunya karena segala sesuatu itu cocok. Everything fits together like a puzzle to accomplish God's beautiful plan, Semua hal even sin and suffering. Semua hal itu tepat bersatu bersama dengan indah seperti puzzle yang bersatu menggapai rencana Allah, bahkan dosa dan penderitaan pun. If you believe that God is sovereign, then He's also sovereign over sin and suffering too. Kalau saudara percaya bahwa Allah itu berdaulat, sadarlah saudara bahwa Allah juga berdaulat akan dosa dan penderitaan. And only God can turn something even ugly into something beautiful at the end. Dan bahkan Allah pun juga dapat melakukan hal-hal seperti mengubah hal-hal yang buruk, yang jelek ini pun sekalipun menjadi sesuatu yang indah. Sometimes the seasons of our lives seem to be working against us. Terkadang kita berpikir bahwa musim-musim dalam hidup kita itu seperti bekerja melawan kita. It is tempting for us to desire control over our own lives. Sangat mudah untuk kita jatuh, tergoda mau mengendalikan hidup kita. But we don't control time. Tapi kita tidak mengendalikan waktu, bukan? Because time is not our servant, time is God's servant. Karena waktu itu bukanlah hamba kita, tetapi waktu itu adalah hamba Allah. Time does whatever God wants it to do. Waktu itu melakukan semua hal yang Allah ingin lakukan. And this reminds us that we cannot manipulate and predict life to give us what we want. Dan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa memanipulasikan waktu atau hidup untuk melakukan apa yang kita inginkan. When you think that life hates you, please remember that time is God's servant. Saat saudara berpikir bahwa hidup itu membenci saudara, ingatlah bahwa waktu pun adalah hamba Allah. Wherever we are in life, we should put our faith in the Lord of time. Dimanapun kita di dalam fase kehidupan kita, marilah kita tetap menaruh iman kita kepada Allah daripada waktu. Since times and seasons we can't control, then we have to look to God who sovereignly controls all things and trust Him. Karena kita tidak bisa mengendalikan waktu dan hidup, kita harus menaruh iman kita kepada Allah yang menguasai semuanya itu. The world always looks to power players of the times to predict or even to control the time. Dunia ini selalu menaruh harap kepada penguasa-penguasa saat ini untuk memprediksi maupun mengarahkan waktu. We look to politicians to change the seasons of life. Kita memandang kepada para politisi untuk mengendalikan musim-musim ini. We look for the wealthy people to change the seasons in life. Kita memandang kepada para orang-orang kaya untuk mengubah musim-musim kehidupan. But the Bible's attention is always focused on God and His plan.
Tetapi perhatian Alkitab adalah selalu kepada Allah dan rencananya. Because God is the only one who truly matters in history. Karena Allah lah yang pada akhirnya yang paling berarti di dalam waktu dan sejarah. God controls time. Allah mengendalikan waktu. God controls history. Allah mengendalikan sejarah. And God is intimately involved in every second of your life. Dan Allah pun juga hadir dengan nyata dalam setiap momen hidupmu. Romans 11:36, for from God and through God and to God are all things, to God be the glory forever. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. And for those who are in Christ, God had not only promised that He will secure their salvation, Bagi semua orang yang di dalam Kristus, Allah bukan hanya menjanjikan bahwa Ia telah menjamin keselamatan saudara, but God also promised that everything that happens in this present life must work together for their good. tapi Allah juga telah menjanjikan bahwa semua hal yang terjadi di dalam hidup sekarang ini akan bekerja sama bagi kebaikan saudara. And because of that, even though the seasons of life can be tiring, frustrating, and unpredictable, still the seasons of life are beautiful. Dan karena itulah meskipun musim-musim kehidupan itu bisa melelahkan, membuat frustasi, tidak terprediksi, musim-musim kehidupan ini tetap indah. I'd like to give you 3 reasons as to why the seasons of life are beautiful. Saya ingin memberikan saudara 3 poin mengapa musim-musim kehidupan itu indah. Firstly, the seasons of life are beautiful because God has a purpose in life. Karena pertama, musim-musim dalam kehidupan itu indah karena Allah memiliki tujuan dalam hidup. I don't know about you, but sometime in the past, when I consider that God's glory is my highest end, Saya tidak tahu tentang saudara, tetapi saya saat di masa lalu saya berpikir bahwa tujuan akhir saya hidup itu adalah untuk kemuliaan Allah. when I think about that, sometimes I consider if God cares about Himself more than He cares about me. Saat saya berpikir akan hal itu, saya bertanya, apakah Allah itu lebih peduli tentang dirinya sendiri daripada saya? Will there ever be a conflict of interest between God and me so that when God wants to glorify Himself, He will sacrifice poor and little me? Apakah ada konflik kepentingan di sini di saat Allah mau untuk memuliakan dirinya, dia harus mengorbankan saya yang tidak berarti, yang kecil ini. When I interact with God, do I need to fight for my own right, my own happiness, just like Jacob wrestling with God? Saat saya berinteraksi dengan Allah, apakah saya harus memperjuangkan kebahagiaan saya? Hei Allah, ini keinginan saya seperti Yakub. Brothers and sisters, there are no conflict of interest between God's glory and your happiness. Saudara-saudari, tidak ada konflik kepentingan antara kemuliaan Allah dan kebahagiaan saudara. Because God's purpose is fully loving and God's love is fully purposeful. Karena tujuan Allah itu penuh dengan kasih, dan kasih Allah itu penuh dengan tujuan yang penting dari Allah sendiri. In God's plan, you are not like a plastic cup that God throw away once He's done drinking. Di dalam rencana Allah, saudara, itu bukan seperti sebuah gelas plastik yang setelah digunakan Allah akan buang. Now pay attention to this, brothers and sisters. You are not a slave to God's purpose. You are part of God's purpose. Dengar ini baik-baik saudara, engkau tidak diperbudak rencana Allah, tapi engkau adalah bagian dari rencana Allah. Brothers and sisters, God has a purpose to accomplish in your life, and your well-being is part of the purpose. Saudara-saudari, Allah memiliki tujuan dalam hidupmu, dan kebaikan saudara adalah bagian dari rencana itu. Everything you encounter in life, everything you experience in life, even the things you do, they all work together to accomplish a beautiful goal. Semua hal yang saudara lewati, bahkan semua keputusan saudara akan bekerja menggapai tujuan yang indah. You may not be perfect in following God, but you are in God's perfect plan. Mungkin saudara tidak sempurna di dalam mengikuti Allah, tetapi engkau ada di dalam rencana Allah yang sempurna. God is so sovereign and powerful that He can turn sin and suffering in this world, even your sins, into an opportunity to love you.
Allah begitu berdaulat dan berkuasa sehingga ia dapat mengubah dosa dan penderitaan dalam dunia ini. Bahkan dosa-dosa saudara menjadi kesempatan mengasihi saudara. He will sanctify you. He will proclaim His glory and demonstrate His unfailing love in your life. Allah akan menguduskan saudara, menyatakan kemuliaannya dan juga akan menyatakan kasih setianya dalam hidup saudara. This is God's perfect plan for us imperfect humans. Inilah rencana Allah yang sempurna bagi kita manusia yang tidak sempurna. Since we can rest on God's perfect plan in Christ, we can give thanks to God for making all things beautiful. Karena kita dapat beristirahat di dalam rencana Allah yang indah ini, kita dapat bersyukur kepada Allah karena Ialah yang membuat semuanya indah pada waktunya. And we can praise Him even when life seems to be crushing down on us. Dan kita pun dapat memuji Allah bahkan saat kehidupan ini seakan-akan seperti menekan kita. What we cannot control and predict, we know that God can control. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, hal-hal yang tidak bisa kita prediksikan, kita tahu Allah dapat mengendalikan dan memprediksikan semua hal itu. We trust that God will act, will protect, and guide us all the way until the end. Kita percaya bahwa Allah dapat bekerja, akan menyertai, akan melindungi kita sampai titik akhirnya. Just like the building of IKEA furniture, God did not give us a roadmap. He gave us real-time directions. Sama seperti dalam membuat perabot IKEA itu, Allah bukan memberikan kita sebuah peta, tapi Ia memberi kita arah sekarang juga. God did not tell us where our next step will be, but He gave us His word written in the Bible to lead us every step of our way. Allah tidak menyatakan, langkahmu selanjutnya akan ini, tetapi Allah memberikan kita firman-Nya, Alkitab, untuk memimpin langkah-langkah kita selanjutnya. And this word is enough for the changing seasons in life. Dan firman ini adalah cukup untuk semua musim-musim yang berubah-berubah di dalam hidup kita. Secondly, the seasons of life are beautiful because God is wiser and greater than you and I. Kedua, musim-musim kehidupan itu indah karena Allah lebih bijak dan lebih besar dari kita semua. In Isaiah chapter 55, Isaiah says, Isaiah repeats God's word. God says this, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, Allah berkata seperti ini, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." And even though we have heard this many times, it is always good to remind ourselves again. Dan meskipun kita sudah mendengarkan kebenaran ini, sering kali bukan saudara, penting untuk kita untuk diingatkan lagi. God is smarter than you. Allah itu lebih pintar dari saudara. God sees into the future. Allah dapat melihat ke dalam masa depan. God never makes a mistake. Allah tidak pernah melakukan kesalahan. He's the perfect being to guide your life. Ia adalah pribadi yang sempurna untuk memimpin saudara. Brothers and sisters, let go and let God. Saudara-saudari, lepaslah dan biarkan Allah bekerja. He will guide you safely back to Him. Ia akan memimpin saudara dekat kembali dengannya. That was difficult to translate, so thank you, Jordan. Now, our third and last point as to why the seasons of our lives are beautiful. Terakhir, poin ketiga kita akan kenapa musim-musim dalam hidup itu indah. The seasons of our lives are beautiful because God did not only give us this temporary life, but God gives us an eternal life in Christ to everyone who believes in His promises. Musim-musim dalam hidup kita itu indah bukan hanya karena Allah memberikan kita hidup yang sementara ini, tapi juga memberikan kita hidup yang kekal di dalam Kristus kepada semua orang yang percaya kepada janji-janjinya. When we stand from the side of eternity and we look at our current life now, we know that all this suffering is temporary. Di saat kita nanti di dalam kekekalan memandang kembali kepada momen-momen sekarang ini, kita akan sadar bahwa semua pergumulan ini adalah sementara. Moreover, as we stand from the position of the temporary and look at eternity, we know that what we're suffering now gives birth
to benefits in eternity. Terlebih lagi saat kita di dalam kesementaraan ini memandang kepada kekekalan, kita sadar bahwa pergumulan kita di dalam sekarang ini membawa hal-hal baik di dalam kekekalan. The joys you experience in this life as you experience God's guidance and love will carry on forever. Sukacita-sukacita yang kita rasakan sekarang ini akan terus berjalan sampai kekekalan. The things you learn about God will last forever. Semua kebenaran yang kita pelajari tentang Allah akan terus berjalan sampai Your kekekalan. memories will last forever. Ingatan-ingatan saudara akan berjalan selamanya. And they will stand as witness to God's love and care. Dan semua hal-hal ini adalah sebuah peringatan akan kebaikan Allah. And as we consider the temporal and eternity, we have to avoid two errors in life. Dan di saat kita sedang memikirkan akan kekekalan dan kesementaraan, kita harus menghindari dua kesalahan. The first thing is to think that if we have eternal life in Christ Jesus, then all this life is about is fun and games. Kekeliruan yang pertama adalah kita bisa berpikir kalau kita memiliki hidup kekal di dalam Kristus. Sekarang hidup sementara ini adalah kita bisa bersenang-senang bebas-bebasnya kan? But a Christian life is not marked with self-service and laziness, but with living hope and lively faith. Tetapi kehidupan Kristen itu tidak ditandai dengan kemalasan dan kepuasan diri. Hidup Kristen itu ditandai dengan harapan dan iman yang hidup. Because it is God himself who works in us both to will and to work for his good pleasure. Karena Allah lah sendiri yang mengerjakan di dalam saudara baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. We are created by God and placed in this world. Kita diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di bumi ini. At the same time, we're given the concept of eternity put in our hearts. Pada saat yang sama kita telah dimasukkan oleh Allah sebuah konsep akan kekekalan di dalam hati kita. What should we do then in this temporary life? Lalu kita harus bagaimana di dalam kesementaraan ini? We must actively live out our new life here and now because we've been made anew in Christ. Kita harus secara aktif menghidupi kehidupan baru kita sekarang ini karena kita telah diperbarui di dalam Kristus. We must live for Christ even though death is drawing near and even though eternity is drawing near. Kita harus hidup untuk Allah meskipun hidup itu semakin dekat kepada kematian dan kekekalan itu semakin dekat. Our joys that we experience in Christ begins now. Semua sukacita kita yang kita akan nikmati di dalam Kristus itu sudah dimulai sekarang. Trust and obey God, and that happiness will grow in your life. Percaya dan taatlah kepada Allah dan sukacita itu akan bertumbuh. The second danger we have to avoid is to think that since we have eternity, there is no good things in this world for us. Kekeliruan kedua yang kita bisa jatuh kepadanya adalah, karena kita akan mendapatkan kekekalan, tidak ada hal baik yang dapat kita terima di dalam kesementaraan ini. This thought is more prevalent in Asian countries. Pemikiran ini lebih sering kita temui di dalam negara-negara Asia. We have many religions that deny the goodness of God in this life. Ada banyak agama-agama yang menyatakan kita harus menolak semua hal-hal baik di dalam hidup ini. They see that this life is purely about sin and suffering, and the only way to get out of it is to forsake this world. Mereka mengatakan bahwa hidup sekarang ini hanyalah dosa dan penderitaan, karena itu kita harus pergi dari hidup ini. And it's better to experience pain than to experience joy in this life. Dan lebih baik kita merasakan sakit daripada sukacita di dalam hidup ini. But that's not the message of Ecclesiastes. Tapi bukan itu pesan dari sang pengkhotbah. In verse 22, the preacher says, I saw that there is nothing better than a man should rejoice in his work, for that is his lot. Pada ayat kedua-dua dikatakan di situ bahwa aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. In verse 12, the preacher says that, I see that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live. Di
Di dalam ayat 12 dikatakan bahwa aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Brothers and sisters, there is a godly way to enjoy this life. Saudara-saudari, ada cara yang saleh untuk menikmati hidup ini. God did not make this life enjoyable so to trick us into sin. Allah bukan menciptakan hidup ini dengan penuh dengan kenikmatan untuk mentrik kita. Oh, kamu akan masuk ke dalam dosa, bukan? God gave us joys even in this temporary life for our good. Di dalam hidup sementara ini pun Allah memberikan kita sukacita-sukacita demi kebaikan kita. We must enjoy all things good and lawful as gifts of God, but not in a way that would steal our attention away from God. Kita harus menikmati semua hal-hal yang baik di dalam terang Allah, bukan untuk lari daripadanya. Because God is not only the source of all good gifts, God is the ultimate good, and He is the greatest gift for mankind. Karena Allah bukan hanya sumber dari semua hal yang baik, tetapi Ia juga adalah kebaikan tertinggi kita. Dan Dia pun juga adalah pemberian terbaik bagi diri kita. This world is meant to point us to the future and to the greater world. Semua hal di dalam hidup ini seharusnya membuat kita menunggu-nunggu, menanti-nanti akan kekekalan, akan masa depan. The current joys we experience, they are the foretaste of the new heavens and new earth that will come. Semua hal yang kita nikmati di dalam hidup sekarang ini adalah sebuah cicipan akan yang kita nikmati nanti di dalam langit dan bumi yang baru. The holy way to experience worldly pleasures will make us even more hungry for God. Tetapi cara-cara kita menikmati semuanya dengan duniawi, saat kita berserah kepada keduniawian itu akan membuat kita lebih kosong daripada saat kita melakukannya dengan benar. When we enjoy good food, when we drive a nice car, when we live in a nice home, we realize these are all good, but they're not good enough for me. Saat kita menikmati makanan yang baik, saat kita pulang ke rumah kita yang bagus, mobil yang baik, kita sadar semua ini tidak cukup bagi saya. I want Jesus. Saya mau Yesus. I want Jesus to come quickly. Aku mau Yesus untuk datang cepat. When He comes, all this will pass and I will enjoy my highest joy in Him. Di saat Ia datang, semua ini akan berhenti dan saya akan mendapatkan sukacita tertinggi di dalamnya. And as we live in this world, we can enjoy life and wait for that higher enjoyment to come. Jadi di dalam hidup kita sekarang ini kita dapat menikmati hidup kita dan menunggu-nunggu akan kekekalan itu. That is the truth about seasons of life. Itulah kebenaran akan musim-musim dalam kehidupan kita. Everything, the things we like, the things we don't like, they all have a time for it. Semua hal yang ada di dalam hidup kita, semua hal yang baik yang kita sukai dan sebagainya, semua itu ada waktunya di dalam hidup kita. The seasons of life can be tiring, can be frustrating, can be unpredictable, but they are part of God's beautiful plan. Musim-musim dalam kehidupan itu bisa melelahkan, bisa membuat frustasi, bisa tidak diprediksi, tetapi semua hal itu indah karena mereka ada di dalam rencana Allah. But if you care about this world, then you will question one thing, just like the preacher does. Tapi kalau saudara peduli akan hidup ini, saudara akan bertanyakan satu hal seperti pengkhotbah ini. If everything has a time, then what about justice? Kalau semua hal ada waktunya, bagaimana dengan ketidakadilan? I've lived, not me, but speaking on behalf of the preacher, I've lived many years. I see many injustice. Kita bisa mendengar sang pengkhotbah berkata, oh aku telah hidup untuk lama sekali di dalam hidup ini dan aku telah melihat begitu banyak ketidakadilan. In life, when we face injustice, we run to a higher authority for justice. Di dalam hidup ini saat kita menemui ketidakadilan, kita mencari otoritas yang lebih tinggi untuk mencari keadilan. When someone breaks into our home, we search for the police to help us. Saat orang pencuri masuk ke dalam rumah kita menelpon polisi untuk menolong kita. When police is against us, we find politicians to help us. Di saat polisi itu pun korup, kita pun mencari politisi-politisi untuk membantu kita. When politicians are against us, we find the army to help us. Saat kita sadar bahwa politisi pun korup dan mereka melawan kita, kita pun mencari para orang-orang militer.
When the country's military is against us, we find other countries for help. Di saat kita melihat bahwa militer di dalam negara kita adalah melawan kita juga, kita pun mencari militer dari negara lain. But that is a false hope, brothers and sisters. Tapi semua itu adalah harapan palsu, saudara-saudara. Because the preacher tells us in verse 16 that he saw that even in the place of justice there was wickedness. Karena pengkhotbah berkata di dalam ayat 16, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan di situ pun ketidakadilan. There's a lot of injustice in this world, and especially in the places you expect it the most. Ada begitu banyak ketidakadilan di dalam hidup ini, bahkan di tempat-tempat di mana kita mengharapkan keadilan itu. There's a famous saying that I've heard when I was in America. Ada sebuah kalimat yang sering terdengar saat saya datang dulu di Amerika. When you walk into the courtroom, don't expect justice. All you will get is the law. Saat saudara masuk ke dalam ruang pengadilan, janganlah saudara mengharapkan keadilan, karena saudara hanya akan mendapatkan hukum. Sometimes when we hear the sentencing of the court, we feel like the sentence is not enough. Saat kita mendengar keputusan pengadilan, kita sering mendengar bahwa keputusan itu tidak cukup. There is a dissatisfaction about justice that swells in our hearts. We want heavier punishment for this evil man. Ada rasa keadilan yang bergerak di dalam hati kita dan kita berasa, tidak bisa begini, tidak cukup. Saya membutuhkan sebuah penghukuman yang lebih besar akan orang ini. But the courtroom in this world can only function within the bounds of the law. Tetapi semua pengadilan di dalam dunia ini hanya bisa bekerja menurut batasan-batasan hukum. And law of man is not the justice of God. Dan hukum manusia itu bukanlah keadilan Allah. I have been fascinated by the concept of justice for a long time. Saya sudah cukup terpesona akan konsep keadilan untuk cukup lama. Perhaps in a sinful way most of the time. Mungkin di dalam kepesonaan saya ini cukup berdosa seringkali. When I see injustice in this world, I anger. Saat saya melihat ketidakadilan di dalam dunia ini, di dalam hidup ini, saya marah. There was an unholy fascination in my heart in the story of Dietrich Bonhoeffer because he was captured for planning to assassinate Hitler. Ada sebuah kepesonaan yang tidak kudus di dalam hati saya saat saya melihat Dietrich Bonhoeffer saat dia telah ditangkap untuk hampir membunuh Hitler. And there was a story that appeals to my wicked sense of justice at that time. Ada sebuah kisah yang cukup menggoda hati saya yang jahat ini di dalam konsep keadilan saya yang jahat waktu itu. The story is about a special book, a notebook. Kisah ini adalah tentang sebuah buku yang khusus, sebuah buku catatan. In the book, you can write anyone's name and you can write down how he will die. And in that time, the person will die according to your description. Di dalam cerita ini, kalau saudara menuliskan akan nama seseorang di dalam tulis buku ini, orang itu akan mati menurut cara saudara menuliskan di buku ini. And the story the story centers around two people who equally desire justice, but they desire a different kind of justice. Dan kisah ini berputar akan dua orang yang sama-sama rindu keadilan, tetapi mereka memiliki konsep keadilan yang berbeda. One of it is a police, and he has seen the limitation of the law, and one day he got the book, the notebook, and he started executing his own justice. Salah satu dari mereka adalah seorang polisi, dan dia sudah melihat begitu banyak ketidakadilan di dalam hidupnya, dan suatu hari dia mendapatkan buku itu, dan dia melakukan keadilannya. And the other man is a detective. He was hired to find out who has the book and to destroy it. Dan orang yang satunya lagi adalah seorang detektif yang diminta untuk mencari pemilik buku ini dan untuk menghancurkannya. They both wanted justice, but they wanted different kinds of justice. Dua orang ini sama-sama merindukan keadilan, tetapi mereka merindukan keadilan yang berbeda. Perhaps some of you brothers and sisters care more about justice of this world. Mungkin saudara-saudari, beberapa dari saudara lebih peduli akan keadilan dunia ini. But
trust me, everyone cares about justice when you are involved in the injustice. Tetapi percayalah saudara-saudari, saudara akan lebih peduli akan keadilan di saat saudara sedang ketidakadilan terjadi kepada saudara. Is there really justice in this world? That's the question of the preacher. Pertanyaan sang pengkhotbah di sini adalah, apakah benar-benar ada keadilan di dalam hidup ini? The preacher says, yes, but there's a catch. Sang pengkhotbah berkata, ya ada, tetapi tunggu dulu. Justice comes when this life ends. Keadilan itu datang di saat hidup ini berakhir. In verse 17, the preacher firmly believes that there is a time for God to judge every man, both the righteous and the wicked, even though the preacher doesn't see justice in his life. Di sini sang pengkhotbah ayat 17 berkata bahwa Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tak adil, meskipun dia tidak pernah akan melihat hal itu. As the preacher looks at the world, he describes the world like a human zoo. Di saat sang pengkhotbah sedang mendeskripsikan dunia ini, dia mendeskripsikan dunia ini seperti sebuah kebun binatang manusia. And everyone is thrown into this human zoo, and God allows them to unleash their inner beast so that everyone will see how wicked and sinful a human can be when God delays judgment. Semua orang dilempar ke dalam kebun yang penuh dengan manusia ini, di mana Allah membiarkan mereka membebaskan kepuasan mereka, supaya mereka dapat melihat betapa jahat dan berdosa diri mereka ketika Allah menahan penghakiman atas dunia ini. When the ultimate judgment is delayed, God shows us that we are nothing but beasts. Di saat penghakiman terakhir itu ditahan dulu, Allah menyatakan bahwa kita itu hanyalah seperti binatang buas. There is no justice among beasts. Tidak ada keadilan bukan di dalam tengah-tengah orang binatang-binatang buas. There is only kill or be killed. Hukum yang ada di situ hanyalah antara kau membunuh atau kau akan dibunuh. That's why the theory of evolution is so attractive to the world. Karena itulah teori evolusi itu sangat menarik bagi dunia. Because although it's a lie, it's only a half lie. Karena meskipun evolusi itu adalah kebohongan, tapi itu hanyalah sebuah setengah kebohongan saja. Because it speaks of something true about our world. Karena ia tetap berbicara akan sesuatu yang nyata di dalam dunia ini. It describes very clearly the sinful and selfish nature of man in this unjust world. Evolusi itu menyatakan dengan benar akan natur manusia yang egois di dalam dunia yang tidak adil ini. The preacher compares man and beast and say that they are just the same. Sang pengkhotbah membandingkan, ada binatang, ada manusia, mereka sama saja. They are both selfish, they are both savage, they Mereka- are both lawless. Mereka itu sama saja, sama-sama egois, sama-sama buas, sama-sama tidak beraturan. The humans live like a beast and they die like a beast. Manusia itu hidup seperti binatang buas dan mereka pun mati seperti binatang buas. But when the preacher is comparing man and beast, is he uncertain of the eternal fate of man? Tetapi saat pengkhotbah sedang membandingkan manusia dan binatang buas, apakah sang pengkhotbah sedang tidak yakin akan takdir kekal manusia? No, preacher knows that there is an eternity for man. Tidak, sang pengkhotbah tahu bahwa ada sebuah kekekalan yang menunggu untuk manusia. The entire book of Ecclesiastes rests on this hope of eternity in Christ. Seluruh kitab pengkhotbah ini memiliki fondasi akan harapan kekal di dalam Kristus. When the preacher says that man will just die like beast and who knows where they will go, the preacher is saying that there are many unknowns for him in the afterlife. Saat sang pengkhotbah sedang berkata bahwa saya tidak tahu mereka binatang dan manusia akan kemana, dia sedang berbicara bahwa ada banyak hal yang tidak dia ketahui di dalam hidup ini. What will actually happen to us when we die? The preacher is unsure. Apa yang akan terjadi saat kita mati? Ya, sang pengkhotbah tidak yakin. However, the preacher is sure of 4 things. Tetapi sang pengkhotbah yakin akan 4 hal. The first one is that God is always sovereign. Yang pertama adalah bahwa Allah itu pasti berdaulat. The second is that death will come surely. Kedua, bahwa kematian pasti akan datang. The third is that there is an afterlife and it exists for eternity. Ketiga adalah ada hidup setelah kematian dan itu datang di dalam kekekalan. And the last point is that there is a divine judgment for everyone.
Dan ada poin terakhir adalah bahwa ada penghakiman ilahi yang datang untuk semua orang. Brothers and sisters, God's judgment will come. Saudara-saudari, penghakiman Allah itu akan datang. But his judgment is not against those who are wickedly sinful, but it's against everyone who lives on this earth. Tapi penghakiman ini bukan hanya datang kepada orang-orang yang sangat jahat, tetapi untuk semua orang di dunia ini. For he did not come to judge those who oppress people, he came to judge sinners. Karena ia bukan hanya datang untuk menghakimi orang-orang yang menekan manusia lain, tetapi dia datang untuk menghakimi orang berdosa. No one can escape God's judgment except those who are found in Jesus Christ. Tidak ada satupun orang yang dapat terlewat dari penghakiman ini selain orang-orang yang ditemukan di dalam Yesus Kristus. Those who believe in Christ, those who are united to Christ, will inherit his perfect life. Semua orang yang percaya dan dipersatukan di dalam Kristus akan mewarisi kekekalan ini. And those who are united to Christ will have all their sins taken out of them and put on Christ. Dan semua orang yang sudah dipersatukan dalam Kristus ini, mereka telah dimasukkan dosanya kepada Kristus. And when Christ died on the cross, he has already died along with all your sins. Dan saat Yesus mati di kayu salib itu, ia sudah mati dengan semua dosa-dosamu. The only way that we can pass through God's judgment unharmed is if we are found in Christ. Satu-satunya cara untuk kita tidak terluka sama sekali di saat kita dihakimi oleh Allah adalah kalau kita ditemukan di dalam Kristus. So all these four assertions must stand together for the preacher to find peace in life. Jadi semua 4 poin ini harus datang bersama-sama untuk sang pengkhotbah menemukan konklusinya. When these four stand, let me repeat for you. God is sovereign. Death will come. There is an existence of afterlife, and there is a divine judgment for everyone. When all four of these stand, the preacher finds peace and purpose in life. Izinkan saya mengulangi 4 poin ini. Kedaulatan Allah, kematian pasti akan datang. Hidup kematian, setelah kematian itu ada. Dan ada penghakiman ilahi. Jadi kalau semua poin ini berdiri bagi sang pengkhotbah, ia pun dapat menemukan istirahat, ketenangan di dalam hidup. Because of that, the preacher can arrive at this conclusion at the end of the book, that man should live to fear God and keep his commandments. Karena ini semualah sang pengkhotbah dapat menemukan konklusinya akan tujuan hidup manusia, bahwa kita harus takut akan Allah dan mengikuti perintahnya. And that is good enough for us in the changing seasons of life. Dan hal ini adalah cukup bagi kita di dalam semua musim yang berubah di dalam That hidup is kita. good enough for us when we experience injustice in this world. Dan semua ini adalah cukup bagi kita di saat kita merasakan ketidakadilan di dalam hidup. Our hope is so real that we can hold it in our hands. Harapan kita itu sangat nyata, kita dapat memegangnya di dalam tangan kita. It is yours, brothers and sisters. Harapan ini adalah milikmu, saudara-saudari. And friends, it can be yours too. Dan teman-teman, saudara-saudari, ini pun dapat engkau miliki juga. God says, all who are heavy laden, come to Jesus and he will give you rest. Allah berkata, datanglah semua orang yang letih lesu, datanglah kepada Kristus dan dia akan memberikan engkau istirahat. Because you don't need to fight for your life. Karena saudara tidak perlu berjuang untuk kehidupan saudara lagi. You cannot fight for your life. Saudara tidak bisa melakukan itu. You can find life in Jesus. Tapi saudara dapat menemukan hidup di dalam Kristus. That is my message. This is the message of Ecclesiastes 3 for us today. Inilah pesan sang pengkhotbah di dalam pasal ini bagi kita. And we thank God for his peace and security in Christ. Dan kita bersyukur kepada Allah akan kedamaian ini, akan keamanan ini di dalam Kristus. If everyone should pay close attention to the words of Ecclesiastes, then allow me to say this, that every non-Christian will not be able to sleep at night, and every Christian will sleep like a baby every night. Kalau semua orang-orang benar-benar mendengarkan kata-kata sang pengkhotbah, saudara harus sadar bahwa semua orang non-Kristen akan tidak bisa tidur saat malam sebenarnya. Dan semua orang Kristen akan tidur pulas seperti bayi. Christian doctrine is the best comfort for us in this dark and sinful world. Kebenaran doktrin Kristen adalah penghiburan sejati bagi kita di dalam dunia yang gelap dan berdosa ini. Isn't Christian doctrine fun and applicable?
Bukankah doktrin Kristen itu mengasyikkan dan dapat kita aplikasikan? It is our knowledge of God that gives us the greatest peace in this world. Pengenalan kita akan Allah adalah sesuatu hal yang memberikan kita damai terbesar di dalam hidup ini. Let us give thanks and pray. Marilah kita bersyukur dan berdoa. Father, you have spoken to us this morning. Bapa, Engkau telah berbicara, berfirman kepada kita pada pagi hari ini. Help us to hold on to your promises and face the seasons of life without fear. Izinkanlah kami untuk berpegang kepada janji-janji-Mu dan bisa menghadapi musim-musim kehidupan tanpa takut. Draw us away from laziness and sin. Tariklah kita jauh-jauh dari kemalasan dan dosa. Cause us to live in joy as we follow your guidance. Tolonglah kami untuk hidup di dalam sukacita selagi kami mengikuti pimpinan-Mu. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Amin.